Cerita KKN 46 Longna. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ting 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 ting. Webinar makanan sehat untuk anak di masa pandemi. Selamat menonton. Pembimbing lapangan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rudi Agung Nugraha, MSc PhD, selaku dosen pembimbing lapangan wilayah Kutai Timur. Kepada Bapak Rudi Agung Nugroho, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, sahabat saya yang pertama, Dr. Estasius Hagni. Beliau ini luar biasa dengan kesibukannya sekarang, bisa menyempatkan waktu. Terima kasih Pak Dr. Hagni atas waktunya. Ya, ini sahabat saya, kami bertemu waktu short course biologi molekuler di Jepang tahun 2017 dan masih tetap komunikasi, dan di sela-sela kesibukan ini beliau masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi keilmuannya mengenai makanan sehat. Sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah pakarnya dan juga pakar mikrobiologi. Yang kedua, kepada Dr. Evi, ini juga kolega saya luar biasa. Terima kasih juga Dr. Evi jika sudah hadir di sini atas kesediaan waktunya. Nanti beliau ini juga ahli tentang anak dan ahli tentang gizi. Saya kira nanti juga ilmunya akan sangat berharga bagi kita semua di peserta webinar ini. Dan yang terhormat kepada Bapak-Bapak pemangku desa dari Bapak Arya, ini dari desa Longnah, dan kemudian Bapak Sugimun dari desa Benua Baru. Kemudian juga terima kasih kepada peserta-peserta semuanya yang telah hadir di acara webinar ini. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan program kerja dari KKN Kejadian Luar Biasa, KKN KLB, yaitu sebenarnya adalah KKN Angkatan ke-46 yang bersamaan dengan adanya pandemi ini, maka KKN ini dilaksanakan secara daring. Namun tidak mengurangi makna dari KKN sendiri, maka KKN ini tetap berjalan dan semoga bisa memberikan manfaat baik dengan program-program seperti webinar ini, dengan tutorial, dengan video pembelajaran maupun dengan model-model poster, sehingga keberadaan KKN ini walaupun tidak terjun langsung ke masyarakat tetap memberikan makna manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya di desa Longnah dan desa Benua Baru. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak Arya Ahmad dan Pak Sugimun ya, atas kesediaan beliau juga meluangkan waktu sebagai pendamping lapangan, memberikan kesempatan kepada anak-anak kami, anak-anak KKN ini untuk bisa berkarya, ya, mengejawantahkan keilmuannya selama kuliah ini di desa. Tidak berpanjang kata, semoga webinar ini ya, tentang makanan yang sehat untuk anak di masa pandemi bisa memberikan manfaat yang besar, karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini tidak sembarangan juga untuk makanan itu dimakan oleh anak-anak kita semuanya. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang maksimal dan luas. Saya kembalikan kepada acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rudi atas sambutannya. Sambutan kedua akan dibawakan oleh Bapak Sugimut selaku pembimbing lapangan sekaligus perwakilan dari Desa Benua Baru. Kepada Bapak Sugimun dipersilahkan. Kepada Bapak Sugimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugimun, pendamping lapangan KKN Angkatan 46 tahun 2020 di Desa Benua Baru. Alhamdulillah, saya sebagai
pendamping lapangan mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk sambutan di acara makan tambahan untuk gizi jajanan anak supaya sehat. Nah, di sini lagi saya berterima kasih juga sama KKN Angkatan 46 yang diketuai oleh yang saya bisa diserap nanti. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Ibu PKK, Posyandu, sama TK, PAUD, sekolah dini, dan kepala sekolah SD baru. Kemungkinan Selanjutnya, pertama-tama kita akan berdoa, yang doa akan dipimpin oleh Saudara Doni. Kepada Saudara Doni dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita untuk bermunajat, memohon doa agar mendapat kelancaran di segala aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Esa, Pengasih, dan Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan idaratnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat tanpa kehendaknya, tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini, kami akan menyelenggarakan webinar dengan tema Makanan Sehat Anak pada Masa Pandemi. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami di saat-saat pandemi seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kehilapan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karuniailah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada kami, dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang dapat merusak tatanan bangsa ini, agar bangsa kami dapat menjadi maju dan kuat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah, serta kekuatan untuk memahami materi webinar ini. Ya Allah, lindungilah dunia ini dari bencana pandemi yang melanda agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan doa dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber kita yang luar biasa, sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudara Fajri Syamdoni Nawik selaku moderator. Kepada Saudara Fajri, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang sangat semangat pada siang hari ini. Baik, untuk para peserta semuanya, apa kabar? Selamat siang semuanya. Semoga kita dapat bersemangat dalam mengikuti webinar ini. Jadi webinar ini sangat menarik sekali. Kemudian yang diangkat adalah dengan tema makanan untuk anak di masa pandemi. Ini merupakan tema yang sangat menarik untuk kita bahas, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Perlu perbaikan gizi yang baik bagi
kita semuanya yang ada di sini, masyarakat Indonesia terkhususnya, agar supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di yang melanda saat ini. Baik, pada siang hari ini juga kita akan dipandu oleh pemateri yang sangat luar biasa. Ada 2 pemateri yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke pemateri atau narasumber yang pertama. Saya akan bacakan CV beliau. Nama Eustachius Hagni Wardoyo. Lahir di Tanjung Karang 9 Maret 1987. Riwayat pendidikan 96 sampai tahun 2000 berkuliah di Universitas Gadjah Mada program studi kedokteran. 2001 sampai 2003 bersekolah kedokteran Universitas Gadjah Mada program studi dokter medis. 2008 sampai 2012 kedokteran Universitas Indonesia program spesialis mikrobiologi. 2018 sampai sekarang mahasiswa Universitas Udayana. Organisasi yang diikuti Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mataram. Beliau berprofesi sebagai dosen dan peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, konsultan mikrobiologi klinik Rumah Sakit Biomedika Mataram Lombok, Komisi Survei Akreditasi Lab Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Ketua Program Bantuan COVID-19 Universitas Rumah Sakit Mataram. Baik, luar biasa sekali dari pemateri atau narasumber kita hari ini. Kepada Pak Hagni, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fahri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, yang saya hormati sahabat saya Pak Rudi Agung Nugroho, kemudian para pendamping KKN, mahasiswa KKN Universitas Mula Warman. Ini judulnya adalah KKN yang ke-46 ya, Universitas Mula Warman. Oke, saya mau izin share screen. Bentar. Oke, nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan terkait dengan jajanan yang aman ya, dalam hal aman dari penularan COVID-19 ya. Jadi kita tidak membahas mengenai kondisi kandungan gizi dari makanan ya. Jadi kita lebih ke arah bagaimana food safety dan food security dalam masa pandemi COVID ini. Oke, mungkin bisa di next slide ya. Oke, mungkin ini teman-teman adik-adik mahasiswa, sejawat dosen sekalian mungkin sudah mengenal mengenai transmisi. Tapi kita flashback sebentar untuk mengetahui prinsip-prinsip transmisi COVID-19 dan bagaimana kita mengamankan makanan yang akan kita konsumsi. Next slide. Oke, mungkin ini adalah mode transmisi yang sudah kita kenal ya. Ini berdasarkan aktivitasnya. Nah, untuk sebagaimana kita ketahui penularan virus ini ditularkan melalui droplet saluran nafas terutama ya. Karena apa? Karena virusnya itu masuk melalui saluran nafas dan kemudian mengalami multiplikasi di dalam sel epitel, kemudian dia dikeluarkan kembali ke saluran nafas yang sama. Oleh karena itu, faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan pengeluaran droplet dari saluran nafas dan mulut ini berisiko ya.
Jadi seperti batuk dan bersin ini jelas ya bisa menghantarkan 4.000 sampai 6.000 droplet. Artinya dalam satu kali periode bersin ini akan menghantarkan droplet infeksius yang banyak sekali. Kemudian demikian juga waktu saat berbicara. Oleh karena itu berbicara pada saat pertemuan offline itu diharapkan tetap memakai masker. Jadi tidak melepaskan masker. Dan kemudian berkerumun ya, berkerumun atau bergerombol, terutama masuk ke dalam ruangan yang sirkulasi udaranya buruk, ini juga berisiko. Nah, kemudian juga kegiatan yang bernyanyi ya, terutama bernyanyi atau karaoke ini dilakukan di ruang yang tertutup. Nah, ini juga berisiko untuk menularkan droplet ya. Karena kan pasti bernyanyi kan kita mengeluarkan melepaskan masker ya. Kemudian yang terakhir adalah makan bersama. Nah, ini kegiatan makan bersama pada masa pandemi ini sudah tidak disarankan karena makan bersama itu akan berisiko mengeluarkan droplet-droplet pada saat kita mengunyah, dan apalagi kita punya kebiasaan ya makan, setelah makan kita ngobrol ya. Nah, itu yang berbahaya buat kuman-kuman. Next slide. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan penularan yang berhubungan dengan kontak. Ya, kalau tadi dengan berdroplet, kita sekarang dengan kontak. Kontak ini adalah penularan yang diperantarai oleh media-media yang disentuh oleh tangan, kemudian tangan kita menyentuh area wajah. Nah, terutama untuk kita sudah tidak melakukan salaman lagi ya, kita sekarang salamnya apa? Namaste ya, yaitu menstikapkan tangan di depan dada, tapi tidak bersalaman. Kemudian menyentuh permukaan-permukaan yang sering disentuh ya. Kalau teman-teman sekalian pergi ke tempat umum ya, ada pegangan tangga, kemudian ada gagang pintu, ada tombol lift. Nah, itu adalah area-area yang sering disentuh. Jadi itu setiap kali habis menyentuh area tersebut diharapkan mencuci tangan. Oleh karena itu membawa hand sanitizer atau segera ke tempat cuci tangan itu diperlukan. Kemudian menyentuh area wajah ini dalam satu penelitian menyentuh area wajah itu ternyata tergantung areanya ya. Kalau kita menyentuh area telinga itu bisa 3 sampai 4 kali per jam ya. Menyentuh hidung itu 2 sampai 3 kali per jam. Menyentuh area mata atau ngucek-ngucek gitu ya bisa antara 2 sampai 4 kali per jam. Jadi menyentuh area wajah itu adalah kegiatan yang normal ya, karena kita ya mungkin kalau buat wanita mungkin menyibakkan rambut ya, kalau buat laki-laki mungkin hidungnya gatel ya, dan lain sebagainya. Kemudian berkerumun juga memiliki potensi untuk bersentuhan satu sama lain. Saat ini kita masyarakat sudah menganggap ini new normal sebagai normal ya, jadi hanya yang mempertahankan protokol kesehatan saja yang ya ada upaya untuk mempertahankan diri. Next slide. Nah, ini adalah yang kita ringkas dari ini. Jadi PDJ ya, ventilasi, durasi, dan jarak. Kalau tiga-tiganya ini kita bisa jaga, semakin rendah kita menularkan risiko penularan virus. Tetapi kalau ventilasinya tidak ada, kemudian durasi pertemuannya yang cukup lama, dan jarak antar peserta pertemuan juga dekat, itu akan masuk ke area sentral dari 3 lingkaran fan ini tadi. Ya, jadi risikonya semakin tinggi. Jadi ingat saja PDJ kalau ada pertemuan offline ya. Jadi kalau ventilasi yang semakin baik adalah tentu adalah ruang terbuka, ventilasi yang terbaik. Dan yang kedua adalah ruangan dengan sirkulasi jendela yang baik. Ya, baik itu sirkulasinya pasif maupun aktif. Ya, kalau sirkulasi pasif kita hanya membuka jendela. Kalau sirkulasi aktif kita menggunakan exhaust atau kipas yang diarahkan keluar. Kemudian durasi ya. Durasi untuk terjemahan secara kesehatan itu adalah jarak yang berdekatan kurang dari 1,5 meter dengan durasi 15 menit itu sudah dianggap sebagai penelusuran kontak. Artinya apa? Ketika kita berdekatan dengan orang lain tanpa mengenakan masker, kemudian tidak menjaga protokol kesehatan, itu berisiko untuk menularkan hanya dalam waktu 15 menit. Kemudian jarak yang diperkenalkan adalah 1,5 sampai 2 meter ya. Namun jarak ini relatif tergantung posisi kita pada saat di dalam ruangan.
Kalau sirkulasi udaranya mengarahkan ke kita, tentu jarak yang jauh pun tetap bisa mengantarkan virus. Dan jenis aktivitas yang kita lakukan antar orang, ya misalnya kegiatan bersepeda sekarang ya, baru ngetren kayaknya sepeda ya, karena Indonesia adalah pengimpor Brompton nomor 1 di dunia ya. Jadi katanya krisis tapi pengimpor Brompton tertinggi. Nah itu kegiatan bersepeda itu adalah aktivitas olahraga yang meningkatkan risiko penularan ketika kita ada di belakang pesepeda yang lain. Ya. Jadi jarak 1,5 sampai 2 meter itu batal kalau kita melakukan aktivitas olahraga. Next slide. Nah, pertanyaannya, dapatkah COVID-19 ini menular melalui makanan? Ya, kita lihat statement dari WHO dulu. Next slide. Ya, secara umum itu sampai saat ini tidak ada bukti bahwa orang tertular COVID-19 ini dari makanan maupun dari pengemasan makanan. Ya, jadi COVID-19 ini merupakan penyakit pernafasan dan penularannya melalui kontak orang ke orang dan kontak langsung dengan droplet yang dikeluarkan oleh orang terinfeksi melalui batuk dan bersin. Ya, tapi apakah konsumsi sembarangan juga disarankan pada masa pandemi COVID ini? Tentu tidak. Ya, kita mengenal istilahnya prinsip precautious atau prinsip kehati-hatian dalam memilih atau mengkonsumsi makanan. Next slide. Nah, ini kalau kita bicara kemasan makanan ya. Kalau kemasan makanan itu intinya begini. Setiap kemasan makanan yang menyerap air itu baik untuk hidup dari virus. Ya. Semakin basah kemasan semakin baik buat pertumbuhannya. Droplet yang mengandung mukus yang basah ini bagus untuk hidupnya. Kemudian juga kemasan. Nah, jenis kemasan apa yang memiliki survival SARS-CoV di kemasan yang tertinggi? Ternyata cardboard ini adalah kemasan karton ya atau kertas itu 24 jam. Kalau Cooper ini tembaga ya, kita mungkin mengenalnya makanan kaleng ya, itu bisa bertahan selama 4 jam. Sedangkan kemasan yang berbahan plastik dan stainless steel bisa bertahan lebih dari 72 jam. Kalau dilihat dari waktu-waktu yang disebutkan ini, sebetulnya ini berhubungan dengan kemampuan bahan tersebut untuk mempertahankan kelembapan. Jadi plastik dan stainless steel itu kalau kita beri tetesan air, dia akan bisa bertahan lebih lama dibandingkan cardboard. Cardboard dalam hal ini dia menyerap air dan cooper maupun tembaga. Ya. Jadi ini berhubungan dengan air. Nah, bagaimana prinsip keamanannya? Next slide. Oke. Ada penjelasan dari WHO bahwa pemanasan 56 derajat Celcius ini dapat membunuh virus coronavirus ya. Dalam arti ketika setiap 15 menit ada quick reduction dari pembunuhan dari virus sendiri. Nah, jadi bagaimana mengkonsumsi makanan di masa pandemi? Tentu dilihat dari fakta-fakta yang dipaparkan tadi. Next slide. Kita melihat prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian ini sebetulnya sudah didengungkan oleh WHO dalam 5 key of safer food ya, 5 key of safer food. Yaitu nanti teman-teman bisa lebih menjelaskan terkait dengan itu. Tapi kita berbicara mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian dalam mencegah penularan COVID-19 melalui lingkungan, dalam hal ini kemasan makanan. Next. Ya. Prinsip kehati-hatian yang pertama adalah prinsip kehati-hatian dalam memilih makanan dan atau mengolah makanan ya. Rantai penularan melalui kontak ini harus diputus melalui makanan ya, yaitu selalu mencuci tangan sebelum makan atau sebelum mengolah makanan. Dan dalam hal pengolahan makanan selalu dikerjakan makanan yang less contaminated atau yang sangat rendah melalui tingkat kontaminasinya. Kemudian di sela-sela antara less contaminated dan contaminated food kita ada cuci tangan ya. Contohnya kalau daging dan sayur-sayuran kita kerjakan sayur dulu dibandingkan daging. Kemudian mau misahkan pisau daging dan pisau untuk buah dan sayur termasuk alas potongnya. Ini adalah prinsip kehati-hatian. Next. Nah, dalam hal
bagaimana cuci tangan yang baik dan benar? Kita memang sudah sering mendengar kampanye tentang cuci tangan lebih sering ya. Sebetulnya yang perlu diingat adalah cuci tangan yang baik dan benar ini sangat efektif sekali dalam memutus rantai penularan. Nah, dan yang celakanya lagi, cuci tangan yang tidak baik dan tidak benar ini sama dengan tidak cuci tangan sama sekali. Ya, jadi kalau cuci tangan itu jangan asal basah, ya, karena dimarahin mama cuci tangan, karena ditegur oleh orang atau teman cuci tangan, ya. Karena permukaan tangan itu mau berkonter dan berlipat, maka cuci tangan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kuman yang disingkirkan ini melalui dua metode, secara chemical, yaitu menggunakan air sabun atau desinfektan, dan secara mekanik. Next slide. Nah, ini adalah setidaknya terdapat 4 prinsip baik dan benar dalam cuci tangan, yaitu pertama, seluruh permukaan tangan terbasahi oleh air dan sabun atau cairan desinfektan. Seluruh permukaan tangan tergosok oleh gerakan mekanik tangan. Waktu paparan itu minimal 20 detik dan waktu paparan terhadap gosokan tangan minimal 20 detik. Kalau prinsip ini dipenuhi atau 6 langkah cuci tangan ini dipenuhi, kita akan memutus kontak penularan. Next slide. Nah, ini adalah 6 langkah cuci tangan. Mungkin nanti teman-teman bisa baca. Ini sesuai dengan kriteria WHO. Next slide. Oke. Sekali lagi, ketika kita mengolah makanan, kita hanya membolehkan pengolah makanan pada kondisi fit. Kalau kita memaksakan diri untuk keluar makan, kita pada kondisi bugar, dan makan di restoran hanya dalam kondisi bugar. Next slide. Kemudian prinsip kehati-hatian dalam memilih makanan atau dalam mengolah makanan ini hindari makanan yang mengiritasi saluran nafas dan terlalu panas. Ya. Next slide. Oke, ini adalah prinsip kehati-hatian dalam menerima pesanan dan mengkonsumsi makanan setiap saji di rumah. Ini mencuci tangan sebelum menerima makanan, melepaskan kemasan terluar di halaman rumah, mencuci tangan sebelum mengambil kemasan terdalam, kemudian bawa ke dalam, pindah kemasan terdalam menggunakan wadah steril dan bisa digunakan reheat. Dan kemudian cuci tangan kembali dan makan bersama hanya dilakukan dengan orang yang tinggal serumah. Next slide. Oke, ini adalah prinsip kehati-hatian di dalam makan di restoran. Pertama, pilih area makan di ruang terbuka berjendela. Lebih baik dipilih ruangan yang non-air conditioner dan tempat makanan yang memungkinkan jaga jarak. Jika tempat makan itu penuh, kita harus menghindari tempat makan tersebut. Kemudian makan tidak berhadapan-hadapan dengan orang, jadi dalam hal ini kita akan di depan kita tidak ada orang yang makan berbarengan, jadi kalau kita lebih baik makan berdampingan dengan orang lain. Kemudian hindari makan bersama dengan orang yang tidak tinggal serumah di restoran. Jadi makan dengan teman kerja itu sebaiknya sudah tidak lagi. Kemudian mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, dan tidak ada rangkaian kegiatan setelah makan, mengobrol atau merokok di luar. Next slide. Nah, prinsip kehati-hatian dalam menyimpan makanan, penyimpanan makanan nanti ahli gizi lebih banyak ya. Tentu kita harus melihat penyimpanan makanan sesuai ketentuan seperti suhu penyimpanan, wadah terpisah antar jenis makanan, terutama makanan mentah dan matang, kemudian kemasan. Kemasan harus dilihat apakah makanannya, penyimpanannya harus kemasan tertutup, seperti susu bubuk itu kan harus kita tertutup ya, atau tertutup berpori seperti pada makanan panas. Kemudian kita juga harus memperhatikan lama penyimpanan atau waktu kadaluarsa. Dan tentu pilih makanan yang harus dikonsumsi terlebih dahulu atau tanggal kadaluarsa terdekat.
Kemudian next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh dari FDA terkait dengan konsumsi makanan ya, seperti makanan yang berbahan daging, kalau dia tidak dimasak dengan maksimal, sebaiknya dilakukan pemasakan dengan maksimal. Kemudian sushi, sashimi, dan makanan mentah lainnya sebaiknya dihindari. Kita sebaiknya direbus atau dikukus. Next slide. Kemudian ini adalah telur setengah matang. Sebaiknya saat ini kita makan telur yang matang saja. Kemudian keju-keju yang tidak dipasteurisasi, sebaiknya kita memakai keju yang dipasteurisasi. Next slide. Dan beberapa produk pertanian yang tidak dicuci, sebaiknya kita akan melakukan pencucian. Dan beberapa cairan ya, seperti penggunaan cuka, penggunaan jeruk peras yang digunakan, itu sebaiknya kita lakukan pasteurisasi atau jus yang kita proses. Oke, next slide. Oke, mungkin ini demikian dari presentasi saya terkait dengan bagaimana kita mengamankan makanan kita terhadap penularan COVID-19 di masa pandemi ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bener-bener ibu tanda tangan. Gedenya. Jadi luar biasa sekali pemaparan dari Pak Dokter. Jadi sekarang saya persilakan untuk sesi pertanyaan. Dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Baik, silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan. Saya boleh bertanya, moderator? Baik Pak, silakan Ya. untuk Pak Rudi, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Menarik sekali Pak Agni atas pemaparannya. Beberapa informasi tadi cukup menjadi bahan informasi yang baru bagi saya juga, ya. Namun yang ingin saya tanyakan, ini berdasarkan pengalaman Pak Agni selama menangani COVID ini, apakah ada perbedaan makanan antara orang yang masih sehat seperti kita dengan orang yang sudah dinyatakan positif atau mungkin yang sudah dirawat, sedang dalam perawatan, dalam artian tidak berat, ya, tetapi harus isolasi dan dirawat di rumah sakit, itu apakah ada perbedaan mungkin dari sisi gizinya atau jenis makanannya? Saya kira itu saja Pak Agni, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi untuk terkait pertanyaan ini sebetulnya nanti teman Dokter Evi yang lebih pas menjawab ya. Cuman kita untuk pasien-pasien yang di rumah sakit ini kita mengenal yang disebut dengan suplementasi, ya, suplementasi makanan. Jadi kita memberikan suplemen makanan yang mengandung B kompleks dan zinc saat ini. Karena zinc ini dipercaya dalam meningkatkan perbaikan mukosa di saluran nafas kita supaya lebih
lebih resisten terhadap virus ya, mudahnya seperti itu. Jadi kita mengenal suplementasi. Kemudian untuk gizi, saya kira gizi nanti akan dijawab Dr. Evi, tapi secara umum gizi kita akan lebih banyak fokus kepada gizi yang banyak mengandung protein, karena kita ada proses perbaikan di mana ada sel yang rusak, sehingga kita perlu struktural pembangun sel ya. Jadi kita makanan yang banyak mengandung protein itu sangat disarankan. Mungkin sedikit gitu aja Pak Rudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agni. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Dr. Agni. Untuk para peserta sekalian, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dan kami dari panitia selalu mengingatkan kepada peserta untuk selalu social distancing, physical distancing, jaga jarak, dan lain sebagainya. Baik, untuk ada pertanyaan lagi untuk Pak Dokter. Saya mau bertanya, Pak. Baik, silakan. Nama saya Vandrik. Saya mau menanyakan, kan biasanya saya dengar isu misalnya minuman mampu meningkatkan tubuh dan itu mencegah penularan COVID-19. Apakah data tersebut benar Pak atau tidak? Mohon penjelasannya. Oke, saya konfirmasi pertanyaannya, minuman apa ya? Beralkohol. Oh, beralkohol. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari ilmu mikrobiologi sebetulnya paparan alkohol terhadap virus itu memang bisa membunuh virus ya, terutama alkohol minimal kadarnya 70% dengan waktu paparan 15 menit. Ya. Nah, selama ini minuman yang tersedia dengan kadar 70% itu tidak ada. Kita baru mengenal vodka. Vodka itu 40%. Jadi untuk kemampuan bunuh virusnya tidak ada. Dan dia hanya bisa membunuh naked virus, artinya virus yang tidak terlindungi oleh sel tubuh. Kalau virusnya sudah masuk ke dalam sel mukosa, pasti dia akan resisten atau tahan terhadap paparan alkohol yang hanya 40% dan kurang dari 15 menit. Gitu ya. Jadi itu hoax ya, jangan dipercaya. Baik, bagaimana Saudara Vandrik atas jawabannya? Baik, selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bu Herlinda Cristi. Pertanyaannya, menu makanan sehat terbaik apa yang pas untuk anak di masa pandemi ini? Terima kasih, Pak. Dari Bu Herlinda. Oh ya, akan dijawab Dr. Esti nanti, Dr. Evi ya. Mungkin akan, ya, siap. Dr. Evi. Ya. Mungkin tadi kayaknya Pak Sugi kayaknya akan bertanya, sepertinya tadi angkat tangan kayaknya, sepertinya. Ya, Pak Sugimun. Ya, dari Desa Benobaru. Ya, silakan Pak, ingin bertanya. Oh ya, saya bertanya masalah COVID-19. Itu kalau makanan yang berkemas, itu kalau ada virusnya itu bertahan berapa jam atau berapa menit. Nah, dan juga melihat daripada COVID ini, kita dari pihak desa ini sudah selalu memberi solusi ke masyarakat, cuma belum tahu virus itu bertahan di kemasan itu berapa lama. Itu aja, Mas. Terima kasih Pak Sugiman. Jadi menjawab pertanyaan itu,
Itu tergantung bahannya, Pak. Kalau bahannya dia plastik, itu bisa bertahan cukup lama, sampai 3 hari. Oleh karena itu, setiap kali membeli makanan, kalau membawa plastik, kita membuang kemasan plastik terluarnya itu di halaman rumah. Kemudian kita membawa kemasan di dalamnya itu dalam rumah, kemudian kita panaskan kembali. Itu untuk keamanan ya, terutama untuk makanan yang siap saji yang dibeli dari luar. Kalau pengolahan makanan mengikuti prinsip pengolahan makanan, beli makanan mentah, kemudian kita cuci tangan sebelum mengolah makanan dan lain sebagainya. Jadi bisa bertahan sampai 3 hari kalau untuk plastik. Kalau styrofoam itu bisa karena dia bahannya mirip dengan plastik bisa sampai dengan 3 hari. Kalau kardus bisa bertahan selama 24 jam atau 1 hari. Jadi intinya kalau kemasan luar kita lucuti di halaman rumah itu untuk keamanan. Pak Sukimin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Baik, apakah dari para peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Moderator, ya saya Ya, mau, siapa? saya mau izin live dulu ya karena saya ada acara di tempat lain. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pertanyaan bisa di WA ke saya, akan saya jawab pada saat memandu acara lain. Gitu ya, mungkin ya. Nanti tinggal diketikkan pertanyaan ke saya, Pak Fahri, tinggal WA ke saya. Nanti saya akan jawab melalui WA ya. Mohon maaf ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Rudi. Ya Pak Agni, ya silakan Pak Agni. Ya ini memang luar biasa Pak Agni. Bertumpuk-tumpuk jadwalnya. Terima kasih sekali Pak Agni atas sharingnya. Ya, makasih Pak Agni. Ya. Itu tadi pemaparan yang luar biasa dari Pak Agni selaku pemateri. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau adalah dokter juga dan banyak berkecimpung di dunia kesehatan. Baik, langsung saja saya akan bacakan CV-nya dari narasumber yang sangat hebat ini. Nama, Epi Fitriani. Lahir di Surabaya 15 September 1977. Riwayat pendidikan sarjana kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Master Kesehatan Ibu dan Anak Universitas Airlangga. Riwayat pekerjaan dokter klinik Harapan Baru, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dari 2006 sampai sekarang. Riwayat penelitian pengaruh suplementasi tablet tambah darah dan omega-3 terhadap masa kehamilan dan status gizi bayi baru lahir di Samarinda. Riwayat pengabdian masyarakat, tim konseling menyusui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, itu pemaparan saya dari kurikulum vitae, dari pemateri yang sangat luar biasa. Langsung saja saya berikan waktunya untuk Dr. Evi. Baik, Dr. Evi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Rudi Agung Nugroho, selaku pembimbing DPL ya Pak ya, atau dari LP2M. Kemudian Bapak, mungkin ada Bapak Lurah atau Bapak Camat, saya kurang tahu, tadi tidak mengikuti dari awal ya. Kemudian adik-adik mahasiswa KKN di Benua Baru ini ya, Longnah ya, yang ke-46 KKN mahasiswa kelompok 46 dan 45 ini ya.
serta mungkin Bapak Ibu sekalian, peserta webinar dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai. Cukup terdengar suara saya ya? Cukup jelas Bu Evi. Oh iya, cukup jelas, makasih. Mungkin bisa share screen-nya dari panitia, saya tidak ini. Ya. Baik. Jadi saya ingin memaparkan pada kesempatan siang ini tentang bagaimana makanan yang sehat atau berarti juga bergizi gitu ya, secara umum dan juga khususnya bagi anak-anak ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, memang ilmu gizi itu kan ilmu tentang makanan terkait dengan kesehatan ya, fungsinya terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi makanan ini ternyata memiliki peran yang sangat penting ya, tidak hanya memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh kita, tetapi juga terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini khususnya dia akan meningkatkan kecerdasan ya, di samping juga produktivitas kerja. Jadi apalagi pada anak-anak, makanan itu sangat penting bagi tumbuh kembangnya ya. Di masa-masa awal pertumbuhan yang paling pesat terjadi di usia golden age, usia 2 tahun pertama itu adalah masa pertumbuhan otak ya, yang itu tidak akan lagi terulang gitu ya. Jadi organ utama yang paling pertama tumbuh atau berkembang adalah organ otak. Dan itu sangat menentukan kualitas sumber daya manusia itu di masa-masa yang akan datang. Begitu juga secara fisikal, dia juga akan menentukan gitu ya, kualitas kesehatan bagi manusia atau sumber daya manusia tersebut di masa yang akan datang. Itu diawali dari masa-masa awal ya. 2 tahun pertama atau sekarang sering disebut dengan 100.000 hari ya, pertama kehidupan ya, sekitar 3 tahunan itu ya, itu adalah masa-masa yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia kita di masa yang akan datang gitu ya, jadi kehidupan kita selanjutnya. Dan ini tentu berdampak pada pembangunan kita secara menyeluruh. Lanjut. Nah, jadi kalau kita tadi kembali kepada fungsi gizi bagi anak, ya, yang pertama dia adalah untuk pertumbuhan perkembangan. Anak itu bukan manusia mini, tetapi anak memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, yaitu dia dalam fase tumbuh kembang. Dan itu sangat membutuhkan nutrien atau zat-zat gizi yang berkualitas, yang baik. Kemudian juga di samping itu dia akan menjaga dan memelihara kesehatan, mengoptimalkan fungsi tubuhnya. Sekarang kita sering mungkin tema-tema gizi yang sedang tren sekarang ini adalah masalah stunting, ya, masalah pendek, ya. Itu disebabkan karena kurangnya zat-zat gizi, terutama protein pada anak-anak. Dan stunting ini ternyata dari berbagai macam penelitian yang dilakukan sangat menentukan kualitas, ya, berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang stunting, kualitas kecerdasannya lebih rendah dibandingkan anak-anak yang pertumbuhannya baik. Anak yang stunting,
kualitas kesehatannya juga lebih rendah. Anak yang stunting juga masa depannya nanti dia akan lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, ya obesitas, ya diawali dari obesitas mungkin dan sebagainya, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi itulah tadi pentingnya gizi yang baik pada masa anak-anak ini, terutama pada masa golden age, ya. Kemudian sepanjang kehidupan mereka itu akan meningkatkan juga fungsinya kekebalan tubuhnya, yaitu mencegah dan mengatasi penyakit. Kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah daerah endemis, ya, dari berbagai macam penyakit. Kita tahu TBC misalnya sangat banyak, ya, di masyarakat. Begitu juga penyakit demam berdarah, ya, setiap tahun, setiap bulan selalu ada, ya, karena kita daerah tropis, gitu ya. Begitu juga penyakit ISPA, infeksi saluran napas, ya, disebabkan virus dan bakteri-bakteri yang senantiasa ada, ya, tumbuh di sekitar kita. Maka itu kita sangat penting untuk mencegah dan mengatasi penyakit tersebut dengan makan makanan yang bergizi, sehingga imunitas tubuh kita terbangun dengan baik dan juga akan menjadi bagus. Yang ketiga tentunya sumber energi sangat diperlukan anak-anak untuk dia bisa tumbuh dan berkembang, ya. Dia bermain, dia belajar sangat banyak butuh energi, apalagi anak-anak sangat aktif, ya. Kalau sampai kurang energinya, lemes, dia tidak terlalu bisa, apalagi mudah sakit, akhirnya imunitasnya turun, sedikit-sedikit sakit tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi gizi ini sangat berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup. Nah, untuk mendapatkan fungsi kesehatan terbaik tadi, ya, kita harus mengkonsumsi makanan dengan namanya sekarang gizi seimbang, ya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu disempurnakan dengan gizi seimbang, yaitu memperhatikan jenisnya, gitu ya, dengan variasi, kemudian juga porsinya, ya. Nah, jadi lebih sempurna lagi. Lanjut. Nah, jadi kalau ditanya makanan sehat itu seperti apa, yaitu makanan yang bergizi, ya. Lanjut. Nah, yang bergizi itu berarti dia mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau untuk anak-anak berarti kebutuhan pada proses tumbuh kembangnya. Kita sudah tahu zat gizinya ada yang makro, berarti diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada zat gizi mikro yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi manfaatnya dibutuhkan oleh tubuh secara luas, yaitu di seluruh bagian tubuh dan fungsi-fungsi metabolisme, yaitu seperti mineral dan vitamin. Sehingga dia walaupun sedikit atau kecil jumlah yang diperlukan tubuh, tapi harus tersedia setiap hari. Lanjut. Nah, gizi seimbang itu berarti dia disesuaikan dengan jenis kelamin, maka akan berbeda antara laki-laki kebutuhannya dengan perempuan. Biasanya laki-laki lebih banyak karena aktivitasnya mungkin lebih berat, gitu ya. Tetapi pada perempuan misalnya pada saat hamil, ya, menyusui, perempuan akan lebih banyak lagi memerlukan zat-zat gizi tertentu, ya, secara khusus. Kemudian pada umur, ya, anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh cepat, ya, seperti pada masa pubertas, itu dia akan juga kebutuhannya akan lebih tinggi. Dan anak-anak secara umum juga sedang tumbuh kembang, dia kebutuhannya itu lebih tinggi daripada orang dewasa yang sudah tidak ada mengalami tumbuh kembang lagi. Kemudian juga status kesehatan. Kalau anak itu sedang dalam fase penyembuhan, dia akan membutuhkan zat-zat gizi yang lebih banyak daripada dia fase tidak sakit, ya. Lanjut.
Ya, jadi tadi jenis dan jumlahnya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Lanjut mungkin. Nah, seperti ini secara umum jumlah AKG ini angka kebutuhan gizi kita per hari. Karbohidrat itu kita makan sebanyak 50% dari kebutuhan kalori kita. Sedangkan protein itu kalau pada anak-anak, nah ini tadi dikatakan kebutuhannya lebih tinggi daripada orang dewasa. Anak-anak membutuhkan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badannya per hari. Sedangkan orang dewasa karena sudah tidak tumbuh lagi, hanya digunakan untuk perbaikan jaringan-jaringan yang rusak, ya. Dia hanya membutuhkan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi hampir 2 kali lipat kebutuhan protein pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kemudian lemak, dia jumlahnya sekitar 20-30% dari total kebutuhan energi. Lemak ini juga sangat penting, ya, bukannya kita tidak makan lemak sama sekali, karena kita tahu ada vitamin-vitamin seperti A, D, E, K atau ADEK, ya, itu membutuhkan lemak, ya. Nah, dia larut dalam lemak dalam proses penyerapannya dan metabolismenya. Jadi lemak juga dibutuhkan, tetapi tentunya lemak yang baik, ya. Kemudian vitamin, ya, ini berbeda-beda kebutuhannya, tetapi tetap semuanya dibutuhkan oleh tubuh, ya, dalam jumlah yang relatif kecil, tapi harus tersedia setiap hari. Kemudian serat, nah ini penting agar tidak ambeien, gitu ya, tidak konstipasi dan akhirnya bisa menyebabkan ambeien, ya, hemoroid. Sekitar 25-30 gram per hari yang didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian air kebutuhannya sekitar 2-3 liter per hari. Nah, di daerah kalau kita lebih banyak beraktivitas, tentunya lebih banyak juga kebutuhannya. Minimal 2 liter. Nah, jadi banyak orang juga yang malas minum air, misalnya gitu ya, kalau haus saja minum. Nah, padahal air ini sangat penting bagi metabolisme tubuh kita, bagi kesehatan kita, gitu ya. Dan juga tadi supaya tidak konstipasi juga. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah mungkin ya, kebutuhan gizi anak sebagai zat pembangun proteinnya. Kalau dia tumbuh besar gitu ya, tinggi, dia butuh protein yang tinggi. Makanya makanan anak-anak seharusnya berprotein tinggi. Telur setiap hari 1 butir, ya, itu sangat baik sekali pada anak-anak, ya. Kemudian zat pengatur vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayur, ya. Untuk sumber tenaga sudah jelas karbohidrat dan lemak. Lanjut. Nah, ini kira-kira tabel kecukupan gizi anak usia 1 sampai 12 tahun, ya. Berat badan idealnya kira-kira sekitar ini, gitu ya. Kalau 1 tahun itu kan 3 kali berat lahir, misalnya berat lahirnya 3 kilo, 9 kilo. Nah, tambah sampai 3 tahun memang penambahan berat badan itu tidak terlalu pesat lagi seperti tahun pertama. Ya, tapi dia harus tetap tumbuh terus. Jadi kalau ibu-ibu membawa balitanya ke posyandu, timbang tiap bulan, itu sangat penting untuk mendeteksi secara dini jika ada gangguan pertumbuhan perkembangan. Anak yang sehat tiap waktu, ya, tiap bulan berarti ya, itu bertambah berat badannya walaupun sedikit gitu ya, kalau memang pertumbuhannya sudah melambat kan secara fisik. Tapi harus tetap bertambah, ya. Di sana ada mungkin kalau nanti bisa browsing tentang tabel, ya, pertambahan berat badan menurut umur gitu ya, tinggi badan menurut umur. Di sana bisa dilihat apakah pertumbuhan anak-anak kita itu sudah baik atau masih ada kendala-kendala. Kalau masih ada kendala gitu ya, kenapa kok tidak bertambah-tambah? 1 bulan tidak tambah,
itu dievaluasi, mungkin makanannya yang kurang, dilihat lagi 2 bulan, loh kok tidak bertambah misalnya ya, sampai 3 kali berturut-turut, 3 bulan tidak bertambah berat badannya, biasanya dikonsulkan kepada dokter untuk lebih diperiksa lebih lanjut gitu ya, apakah ada infeksi kronis seperti TBC misalnya ya, cacingan, yang itu sangat bisa mengganggu tumbuh kembang anak ya, pertambahan berat badannya khususnya ya. Nah, jadi harus diobati penyakit-penyakit infeksi tersebut karena akan mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi posyandu itu timbang berat badan itu tiap tahun mutlak ya, seharusnya itu hal yang sangat penting untuk dilakukan para ibu misalnya ya, orang tua untuk mengawal tumbuh kembang anaknya secara baik. Nah, ini energi yang dibutuhkan kira-kira sekian berdasarkan usia ya, dan aktivitas tentunya, jenis kelaminnya, proteinnya, kan jadi lebih ada yang lebih banyak sedikit ya. Perempuan sudah mulai menstruasi, ini juga kebutuhannya lebih tinggi lagi untuk mengganti jaringan yang rusak ya dari proses menstruasi misalnya. Lemak, nah ini kebutuhannya karbohidrat, serat, dan air. Lanjut. Nah, jadi ini secara khusus dari usia balita, ya, kebutuhan zat gizi pada anak ini memang tinggi karena dia sedang dalam masa pertumbuhan cepat juga, yang pertumbuhan cepat pertama itu di dalam kandungan ya. Ini juga pertumbuhan cepat masih, nanti setelah ini dia akan lebih melambat sampai nanti pubertas baru dia cepat lagi. Karena itu kita tidak heran ya kalau sunat ya, khitan itu biasanya dilakukan pada masa-masa pubertas, sehingga orang bilang sudah disunat aja nanti tambah besar. Sebenarnya bukan karena disunatnya ya, diambil kulitnya sedikit lalu tambah besar, tetapi dia sedang memang masa tumbuh kembang yang sangat pesat. Nah, pada saat itulah harus didukung dengan pemenuhan gizi yang memadai agar betul-betul optimal. Nah, sehingga kalau tinggi badannya misalnya seharusnya bisa mencapai 170, 180 ya. Maka dengan protein yang tinggi juga bisa dicapai gitu ya. Tapi kalau sampai potensinya sebenarnya demikian 170 tapi proteinnya tidak disediakan mencukupi ya, maka dia akan sulit untuk mencapai itu. Jadi lebih pendek misalnya ya. Nah, ini perlu juga hati-hati dibangun budaya makan yang baik agar dia memiliki kebiasaan makan yang baik, jenis-jenis makanan yang sehat. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya pada usia 6 bulan anak-anak tuh sudah bisa dikenalkan dengan buah-buahan dan sayuran ya. Selingan buahnya ya, misalnya perasan air jeruk manis, baby orange ya, jeruk baby itu yang manis ya, atau semangka bisa ya, berupa airnya masih sejak usia 6 bulan ya, setelah dia tidak ASI eksklusif lagi. Pada usia 9 bulan sebenarnya anak itu sudah bisa memegang makanannya sendiri ya, seperti wortel yang direbus, dia pegang, dia makan sendiri gitu ya, yang lunak-lunak gitu ya. Nah, jadi kebiasaan makan buah, sayur itu memang sebaiknya sedari dini ya, jadi anak sudah terbiasa. Anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain nih, seringkali banyak tawaran jajan gitu ya, kemudian kondisinya juga aktivitasnya sangat tinggi, sehingga keterpaparan terhadap berbagai macam penyakit infeksi itu sangat tinggi. Ya. Ini juga membutuhkan ya asupan gizi yang memadai, gitu ya, menjaga kesehatannya terutama gitu ya, dari penyakit-penyakit infeksi tadi. Dan juga tentunya tadi membiasakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya.
dan pra-pubertas juga. Lanjut. Nah, pada masa usia 10 sampai 19 tahun, ya, ini adalah masa peralihan pada anak-anak remaja muda untuk mencapai dewasa. Sampai kepada kalau perempuan pertumbuhannya sudah berhenti sampai usia 18 tahun, sedangkan laki-laki itu pertumbuhannya berhenti sampai usia 21 tahun. Jadi dia sudah mencapai fase dewasa di mana pertumbuhan dan perkembangannya sudah berhenti gitu ya. Nah, ini dia memasuki tadi pada masa pubertas itu ada masa tumbuh ya, pertumbuhan cepat ya. Sudah mulai menstruasi, ya, pembangunan sel-sel reproduksinya. Nah, ini rawan karena pada anak-anak remaja putri biasanya ingin ya membangun body image, misalnya seperti ala-ala Korea tuh ya, sekarang kurus-kurus gitu ya, harus hati-hati juga ya. Kadang dietnya salah. Nah, itu. Jadi diet itu adalah pengaturan frekuensi dan jumlah makanan gitu ya. Tergantung tujuannya. Nah, jangan sampai jatuh kepada cara diet-diet yang salah yang akhirnya membawa dampak negatif kepada kesehatan. Lanjut. Ya, ini cara menentukan status gizi anak ya. Di KMS juga bisa ya kalau pada balita, kalau dia sudah lebih nanti bisa melihat IMT berdasarkan umur ya. Atau tinggi badan berdasarkan umur juga. Jadi banyak indikator yang digunakan. Mungkin tidak terlalu saya bahas, nanti aja kalau ada pertanyaannya. Nah, ini kalau secara umum, secara sederhananya IMT itu indeks massa tubuh atau BMI, basal mass index, itu dihitung dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nanti ketahuan angkanya, baru kita lihat bagaimana status gizi kita. Lanjut. Nah, ini kalau IMT-nya tadi di bawah 18 berarti kurang nutrisi ya. Maka resiko kesehatannya bisa osteoporosis juga ya. Kemudian 18 sampai 20 kurang nutrisinya. Ini 5L ya, karena dia juga anemia biasanya ya, lemah, letih, lesu, nah mudah gelisah, perutnya nggak enak terus. Nah, lanjutnya kalau normal, nah ini berarti kondisi tubuhnya cukup baik biasanya ya. Kalau dia mikronutriennya terpenuhi dengan baik, dia sangat fit, daya tahan tubuhnya juga bagus, energinya juga bagus. Kalau kita itu kekurangan makan, lemes, kelebihan makan juga ngantuk. Nah, jadi kalau kita sedang-sedang berarti juga kita lebih produktif nantinya. Nah, kalau sudah ini 26-27 kelebihan berat badan. Nah, ini juga sering menimbulkan masalah pencernaan, sirkulasi darah, pembuluh darah, mudah lelah. Jadi obesitas ya, kegemukan karena terlalu banyak misalnya makan karbohidrat dan lemak, itu akan terjadi proses inflamasi atau peradangan pada seluruh tubuh kita, di seluruh bagian tubuh kita. Yang itu akan memicu kepada penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit pembuluh darah ya, baik itu hipertensi, diabetes nantinya gitu ya, dan resiko-resiko yang lebih besar lagi. Karena itu pada orang-orang obesitas ya banyak kejadian meninggal di usia muda, relatif lebih muda karena ya, stroke atau serangan jantung. Nah, itu dimulai sebelumnya ya, prosesnya sudah, ataupun walaupun dia tidak terlalu obes tapi cara atau pola makannya gitu ya, apa jenis-jenis makanannya itu tidak sehat, seperti banyak junk food misalnya ya, misalnya ayam goreng terus, tidak pernah makan ikan misalnya ya, dan makanan-makanan berlemak sekarang ya yang banyak dijual di resto-resto fast food itu, nah, akhirnya
juga seperti itu, gitu ya. Ini apalagi yang level 2 sampai level 3. Lanjut. Dan aterosklerosis atau pembentukan plak ya disebabkan kelebihan lemak atau karbohidrat juga akhirnya menjadi lemak ya di dalam tubuh kita itu, di dalam pembuluh darah, yang menjadi dasar bagi penyakit-penyakit pembuluh darah seperti hipertensi, stroke atau serangan jantung gitu ya. Itu dimulai sebenarnya sudah dari proses 2 tahun. Semenjak umur kita 2 tahun ya. Makanya itu pada anak-anak jangan sampai juga obesitas. Nah, jadi anak-anak kita memang anak-anak gendut itu sangat menggemaskan, tetapi sebenarnya tidak sehat ya, karena kasihan nanti anaknya itu ya. Ditambah dengan kebiasaan makannya yang sudah seperti itu akan menjadi sulit ya untuk kembali lagi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan kepada pola makan yang sehat. Lanjut. Jadi apa saja gizi yang kita dibutuhkan oleh tubuh, lanjut saja, mungkin sudah sejak SD ini sudah kita pelajari bersama, karbohidrat, protein dari ikan-ikan, lemak ya, vitamin mineral, serat. Ya, ini sekedar review saja, mengingat kembali gitu ya. Lanjut. Nah, makanan yang tidak sehat apa saja? Yaitu makanan yang lanjut junk food ya, makanan yang hanya memiliki sedikit zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Jadi dia lebih banyak, makanya disebut junk food, makanan sampah ya gitu ya. Sebenarnya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah sedemikian banyak. Nah, terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi gula, terlalu tinggi karbohidrat. Sementara dia tidak memiliki zat-zat lain yang bermanfaat, vitamin, mineral misalnya. Ayo, silahkan lagi. Jadi komposisinya itu sangat-sangat tidak baik gitu ya. Kita seharusnya komposisinya bisa banyak ragam makanan yang sehat, lebih sehat di situ. Ini kalau ini diperlukan diminum dalam jumlah banyak gitu ya, ini kan terlalu manis semuanya, terlalu asin, padahal garam tuh harusnya dibatasi. Ini terlalu banyak lemak ya. Nah, kalau begini terus yang dimakan setiap hari, kita bisa bayangkan dampaknya terhadap tubuh kita. Lanjut. Dan inilah yang pada anak-anak perkotaan ya, kebiasaan makan karena budaya sudah westernisasi juga ya ke Indonesia, kita sudah nggak minat makan gado-gado gitu ya. Anak-anak kita senangnya ya makan makanan seperti ini. Kentang goreng, kentang sebenarnya sehat, tapi ketika digoreng sudah rusak ini ya. Lanjut. Jadi pengolahan makanannya banyak yang tidak benar gitu ya. Memang lebih gurih, lebih enak, tapi sebenarnya dari sisi kesehatan tidak baik. Semakin lebih kita banyak kemakan makanan yang segar, yang tidak diolah gitu ya, itu lebih sehat ya. Jadi tidak digoreng, karena dia penggorengan akan merusak berbagai macam vitamin. Karena itu perlu kita untuk makan makanan yang segar ya. Lanjut. Nah, ini dampak makanan yang tidak sehat ya. Lanjut. Obesitas ya, sudah ini kita turunkan. Kita di 11% ya untuk Indonesia. Dalam SDGs kita juga targetnya bisa turun berapa persen ya, 50%. Tetap ya, jangan sampai ada penambahan dari 11% itu. Dan itu cukup berat ternyata. Ini resiko kita kelebihan berat badan. Jadi kalau IMT itu nanti bisa ya adik-adik mahasiswa menghitung sendiri IMT-nya. Kalau IMT yang normal tadi, kita itu memang langsing gitu ya, sangat langsing. Jadi kalau kita bilang kita secara umum, oh dia nggak gemuk kok. Tapi kalau berdasarkan IMT itu biasanya sudah termasuk gemuk ya, kalau dihitung ya. Coba nanti dipraktekkan.
Nah, jadi kita ini sangat banyak yang menderita, baik itu overweight masih ya derajatnya ataupun obesitas level 1 ya. Janganlah sampai ke level 3 ya. Ini akibat-akibat dari obesitas ya, di mana terjadi di pembuluh darahnya biasanya aterosklerosis, maka mengakibatkan ini semua. Berat badan ke sendi juga ya, karena yang menopang tubuh kita adalah sendi-sendi tubuh kita. Tekanan darahnya jadi tinggi ya, akhirnya serangan jantung, stroke, diabetes, dan sebagainya. Lanjut. Ya, sampai kepada amputasi ya kalau sudah komplikasi diabetes ini. Lanjut. Nah, ini juga ya terlalu banyak makan makanan. Jadi karbohidrat nanti juga ya, karena dia inflamasi prosesnya, begitu juga tinggi lemak, itu semua memicu ke arah keganasan juga ya. Jadi semuanya dari kelebihan makanan itu nanti memicunya ke sana semua ya, karena banyak terbentuk radikal bebas ya di dalam tubuh kita yang memicu kepada pertumbuhan sel-sel kanker ini. Lanjut. Ini ciri-ciri dari stroke ya, wajah tidak simetris gitu ya, kelemahan pada tidak bisa mengangkat ya, lengan ya, kemudian berbicara pelo ya, kemudian juga ya, lanjut. Lalu bagaimanakah prinsip makanan yang seimbang itu ya, yang gizi seimbang maksudnya di sini ya. Nah, ini secara umum ada kita memiliki pedoman gizi seimbang ya. Ada 10 pilar di sini ya. Gizi seimbang yang pertama adalah ininya ya. Gambarnya adalah tangan terbuka, tanda bersyukur kita, maka kita nikmatilah semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita berupa keanekaragaman makanan, ya kan? Kita di daerah tropis, maka itulah yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Herannya banyaknya makanan sayur berlimpah yang segar, kenapa kita memilih makanan instan, ya? Padahal di daerah kita banyak ya, gado-gado, rujak gitu ya, lalapan. Pilihnya yang instan-instan, yang sudah dikemas, yang sebenarnya itu dibutuhkan pada kondisi darurat ya, karena dia awet kan. Nah, tapi kenapa kita seperti itu? Yang kedua, perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, ini gambarnya brokoli ya. Brokoli sangat tinggi vitamin C-nya dan banyak lagi yang baiknya ya. Makan banyak ya di sini untuk sayuran banyak dan cukup buah-buahan, karena buahan itu terlalu manis juga nggak terlalu, kalau terlalu banyak apalagi penderita diabetes juga beberapa buahan tertentu yang sangat manis itu dibatasi. Jadi tapi kalau sayur itu relatif memang harus banyak. 9 porsi sayuran pada setiap hari harus kita makan seharusnya ya. Kemudian biasakan konsumsi aneka ragaman makanan pokok. Jadi jangan cuma nasi. Kita biasakan ubi gitu ya, jagung, dan serealia yang lainnya. Karena nasi itu indeks glikemiknya tinggi, karena itulah kita banyak menderita diabetes. Karena kita terlalu banyak makan nasi setiap hari gitu ya. Tidak diganti-ganti dengan yang lain. Kemudian 4, biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Nah, ini harusnya penting sekali protein ini, termasuk pada masa sekarang ya, pandemi ini untuk menjaga imunitas kita. Sedangkan yang kelima ini, kita harusnya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Padahal yang sehari-hari kita lihat di mana-mana jajanan yang dijual, ya, terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak.
Nah, ini seharusnya sangat-sangat tidak sehat jajanan seperti ini ya. Kemudian biasakan sarapan ya untuk energi, produktivitas kita dan kesehatan kita juga. Minum air yang cukup ya, kemudian membaca kemasan makanan. Nah, ini tadi kalau terlalu tinggi yang manis, yang asin, berlemak ya. Kemudian mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir dan melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Karena berat badan yang berlebih tadi akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit degeneratif. Aktivitas fisik yang baik itu sekitar 30 sampai 45 menit selama 5 kali dalam 1 pekan ya. Lanjut. Ini kalau dalam 1 kalian sajian sekali makan, ada piring makanku. Kita lihat di situ, sayuran itu banyaknya sama dengan nasi. Memang beratnya harusnya sama dengan nasi. Ya. 2/3 dari separuh piring makan. Lauk, buah-buahan, ya harus senantiasa ada dalam setiap sajian sekali makan. Sementara gula dan minyak harus dibatasi. Lanjut. Nah, ini adalah tumpeng makanku ya. Tumpeng makananku ini dalam sehari yang harus kita makan. Nasi itu 3 sampai 4 porsi gitu ya. Nah, ini sama sayur 3 sampai 4 porsi, buah 2 sampai 3 porsi. Kemudian lauk ya, ikan, telur, daging sebanyak ini. Sedangkan ini pada orang dewasa ya, kalau anak-anak tentunya lebih sedikit lagi. Minyak itu hanya 5 sendok makan dalam sehari. Garam itu hanya 1 sendok teh. Itu include dalam semua makanan kita. Nah, begitu juga dengan gula, maksimal cuma 4 sendok makan. Jadi kan di sayur kita sudah ada gula gitu ya. Di jajanan kita ada gula. Nah, nanti tehnya ya apa. Nah, jadi saya mencermati banyak sekali minuman-minuman kekinian sekarang itu sangat tinggi gula. Jadi itu sudah melebihi bahkan dari kebutuhan gula kita sehari ya. Jadi berbahaya ya bagi tubuh kita. Minum air putih selama 8 gelas, sebanyak 8 gelas ya. Nah, kemudian kita pantau berat badan kita, kemudian kita banyak aktivitas fisik, ya menyapu, bersepeda, senam, berjalan, bermain bola, kemudian ditambah dengan mencuci tangan senantiasa. Ya, lanjut. Nah, ini sama tadi. Jadi 50% buah dan sayur, 25%-nya karbohidrat, dan 25%-nya lagi protein. Ya. Lanjut. Kurang lebihnya ya. Slide. Ya, ini porsi untuk kecukupan gizi beberapa umur ya, contohnya ya. Nah, ini. Jadi kalau usianya, ini ada kilokalorinya, kira-kira kebutuhan kalorinya. Ya. 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 9 tahun, dan usia 10 sampai 12 tahun. Kalau 1 P nasi di sini berarti sebanyak 100 gram. 100 gram itu kira-kira 1 gelas belimbing ya. Nah, itu. 1 porsi sayuran, nah ini 100 gram juga ya. Kita lihat di sini cukup banyak ya. Nah, porsi sayurannya. Nah, pada anak ini sudah 5 porsi sayurannya dalam sehari ya. Kalau ini dibagi selama 3. 1,5 belimbing ya pada usia anak ini setiap harinya ya. Buah itu 1 buah pisang Ambon tuh 50 gram. Jadi kalau 3P berarti 3 buah dalam sehari. Ini juga 3 buah. Di sini juga malah di sini 4 ya, buahnya 4.
Jadi bayangkan tiap hari harusnya selalu makan buah, ya, sebanyak 3 kali. Tempe, ya, daging, ikan segar tadi porsinya seperti itu ya. 1 iris lah ya kalau 50 gram itu. 35 sampai 50 gram itu 1 iris. Potongan-potongan ayam kita. Lanjut. Ini contoh menu ya dalam sehari, makanan pokoknya, lauknya, sayurnya, buahnya. Lanjut. Nah, contohnya seperti inilah ya makanannya. Ini pepes mungkin ya di dalamnya nih ya. Ini ubi ya, mungkin makan malam. Ini sayurnya. Ini buahnya ya, buah apa nih, manggis ya. Ini buah pisang kepok, pisang Ambon lah ya. Kalau pisang kepok di sini dibikin sanggar ya. Ini nasi merahnya, ini pecelnya, nah ini tempenya, ini telur ya. Ini kentang, sekali-kali kita makan kentang, sayur ya. Ini buah apukat ya. Ini apa, udang atau apa ya. Lanjut. Nah, ini jajanan sehat pada anak ya. Nah, sebaiknya memenuhi sepertiga kebutuhan gizi dalam sehari, terutama energi ya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada 4 kelompok makanan jajanan ya, sepinggan itu yang agak berat ya, kemudian camilan atau kudapan ya, biskuit, lumpia, risole, pisang goreng ya, minuman ya, dikemas maupun es buah, es cendol dan buah-buahan ya. Biasanya dijual utuh. Lanjut. Nah, seharusnya bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan energi ya jajanan tersebut dan tidak berlebihan tadi manis apa. Kalau bisa yang buah-buahan dan sayurannya yang lebih banyak ya. Jadi kalau anak-anaknya masih kurus gitu ya, kita kasih jajanan yang sehat seperti risoles misalnya ya, kue bolu misalnya, kue apa lagi yang itu ada telurnya gitu ya, ada protein tingginya, ada buah, ada sayurnya di dalamnya ya. Dan bukan snack-snack kemasan ya, yang tinggi tadi garamnya gitu ya, tinggi gulanya, hanya mengandung 1 jenis zat gizi karbohidrat saja ya, dan gula-gula. Ini tips memilihnya ya. Batasi di sini ya. Jadi makanan yang aman, baca label ya. Batasi minuman yang berwarna, beraroma, batasi konsumsi pangan cepat saji, makanan ringan ya. Perbanyak konsumsi makanan berserat. Jadi kalau zaman dulu jajanannya saya rasa lebih sehat ya, karena berserat, kulang-kaling gitu ya. Nah, masih berserat. Kadang apa tahu apa? Tahu petis dulu ya. Esnya ada es kolak pisang. Nah, ya. Kalau sekarang es kekinian nggak ada pisangnya ya. Nggak ada kulang-kalingnya, nggak ada buahnya. Yang ada malah apa namanya tuh zat-zat aditif. Bagi anak yang sudah obesitas, gemuk, tentu batasi konsumsi yang mengandung gula, garam, dan lemak ya, karena ini akan menambah ya nafsu makannya. Lanjut. Ya, ini yang terakhir ya, bagian terakhir tips makan sehat di masa pandemi. Sebaiknya biasakan makan dengan komposisi yang lengkap seperti piring makanku tadi ya, agar semua kebutuhan zat gizi kita bisa terpenuhi dengan baik sehingga imunitas kita juga baik. Kemudian yang lebih khusus karena kita masih kurang konsumsi sayuran segar dan buah-buahan, maka ini perlu diperbanyak gitu ya, agar memenuhi tadi vitamin, mineral gitu ya. Dan hindarilah makanan kaleng karena biasanya terlalu manis ya untuk mengawetkan, perlu banyak memanis. Ya.
Batasi asupan lemak, gula dan garam sesuai rekomendasi tadi ya. Ini disebut dengan, kalau disingkat nih, GAGILS gitu ya. Nah, LS lemak ya. Gula 4 sendok, GILS garam 1, LS gitu ya, lemak 5 sendok makan. Penuhi kebutuhan cairan, jaga kebersihan makanan kita, dan tadi sudah Pak Hakni sampaikan gitu ya, Dr. Hakni, tentang mencegah diri kita dari tertular COVID-19. Lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana ternyata makanan itu sangat penting gitu ya bagi kesehatan jika kita memang benar ya dalam perilaku makan kita. Dan sebaliknya kalau kita berlebihan atau kekurangan gitu ya, tidak memperhatikan zat gizi yang kita butuhkan dalam makan, maka kita juga bisa akhirnya menjadi sakit gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian yang sangat luar biasa tadi dari Bu Epi. Banyak sekali nih pertanyaan dari para peserta. Mungkin saya akan rangkum. Ini pertanyaan dari Tenti Puji Lestari dari RSUD Nganjuk. Include tadi pertanyaan yang di awal, karena hampir sama, mirip-mirip pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, pada kasus pandemi COVID, bagaimana ya? Apakah diizinkan hanya memberikan makanan sesuai kesukaan anak, atau berikan makanan sesuai standar kebutuhan walau tidak dihabiskan? Terima kasih. Itu Bu pertanyaannya. Oh iya, langsung saya jawab ya. Iya Ibu, pada anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun, 4 tahun ya, kadang-kadang kita mengalami masa anak-anak itu sulit makan gitu ya. Nah, kadang dia ada makanan jenis tertentu yang disukai gitu kan. Sepanjang yang disukainya itu cukup sehat gitu ya, kita bisa memberi, sambil terus kita berupaya untuk memperkenalkan ya berbagai macam makanan lain yang mungkin dia akan menjadi suka. Caranya biasanya kita ajak makan bersama, baik dengan keluarga ataupun bersama teman-teman ya, teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya diberi terus mau, akhirnya nanti dia akan mencoba ya. Jadi kita tetap memberikan yang dia suka sepanjang itu sehat ya. Jadi bukan snack-snack yang bungkusan-bungkusan plastik yang dari pabrikan yang biasanya itu sangat tinggi garam ya atau gulanya, bukan yang seperti itu ya. Jadi coba ditarik lagi ke belakang, kalau kita belum anak-anak kita belum, jangan diperkenalkan ya dengan snack-snack itu. Jadi kita latih sejak kecil dia makan makanan yang sehat ya. Makan makanan kue-kue basah kita mungkin cukup sehat ya. Ada kue macam-macam ya, yang kira-kira yang mana dia senang seleranya gitu ya. Jadi ajak bagaimana anak-anak itu makan itu juga jangan dipaksakan tentunya ya, karena itu sangat tidak baik nantinya secara psikologis, tapi dibujuk secara persuasif gitu ya. Ini enak, dicoba, kakaknya atau temennya enak, nanti dia lama-lama akan mau mencoba. Ya. Begitu juga dengan buah-buahan ya. Jadi dibiasakan mungkin dibuat jus dulu ya, tapi jangan terlalu manis sekali, asal terasa sudah manisnya gitu ya. Nanti pelan-pelan kalau bertambah besar dikurangi manisnya ya dari jus.
Nanti kalau sudah jus senang baru makan buah secara langsung. Jadi tidak ada tambahan gula lagi, gitu kan? Karena kalau jus itu harus tambah gula lagi, gitu ya. Jadi makanan yang sehat tentu harus diperkenalkan walaupun dia tidak habis. Jadi ya sedikit-sedikit porsi yang diberikan dulu untuk perkenalan. Jadi tidak langsung banyak. Kalau sudah nanti agak banyak sudah senang mungkin lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi dimulai tetap dengan apa yang dia senangi sepanjang itu masih sehat. Misalnya dia suka risoles, ya nggak apa-apa risoles misalnya ya, tiap berapa hari sekali atau tiap hari bahkan ya kalau memang dia masih suka itu. Kemudian yang sangat penting tentunya Bu, kita perhatikan KMS-nya ya, di garis hijau kah, gitu ya, tetap. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga tinggi badannya, gitu. Ada tabelnya ya Bu ya, nanti bisa di download mungkin ya, tabel berat tinggi badan berdasarkan umur. Jadi di situ kita ketahui bahwa anak kita pertumbuhannya tidak terganggu. Mungkin itu ya Mas ya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi dari Aminah. Mungkin bisa Ibu jawab. Apakah bisa kita tertular COVID-19 dengan tempat makanan atau gelas yang kita pakai di warung-warung? Oh iya. Ya. Ya, walaupun bukan COVID-19 ya, sekalipun ya, kalau warungnya itu tidak, itulah kalau kita membeli makanan atau makan di tempat orang lain yang menyediakan tempatnya, apanya kita tidak pernah bisa memastikan bahwa itu bersih atau tidak. Nah, dan kalau dia tidak bersih, maka sangat mungkin ya kita untuk tertular. Tadi kan dia senang yang basah gitu, yang ini ya, kalau apalagi melalui mulut ya, lendir ya. Jadi sangat-sangat mungkin gitu ya untuk tertular gitu ya. Kalau kita menggunakan alat makan bersama, yaitu kalau di warung kan bersama ya, bekas orang. Sedangkan di rumah saja kalau karantina mandiri atau isolasi mandiri itu peralatan makannya tidak boleh digabung ya untuk yang positif COVID-19 itu. Jadi memang sangat berisiko tentunya ya untuk makan makanan di luar itu yang kita tidak tahu ya standar kebersihannya. Terima kasih. Pak Kri masih mute suaranya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi nih. Saya include-kan dari Bapak Muhammad Rizal Tarmizi dari RSUD Namrole. Dan saya include-kan dengan pertanyaan Bu Aminah. Bagaimana cara merubah pola makan anak yang sering makan manis atau jajanan, dan kalau makan di rumah hanya makan nasi saja. Terus bagaimana cara mengatasi fobia terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan pada anak? Nah, itu Bu. Ya. Oh ya. Jadi merubah pola makan yang sudah ada memang tidak juga mudah begitu saja ya. Jadi perlu bertahap semuanya gitu ya. Jadi kadar manisnya mungkin dikurangi gitu ya. Sama seperti kalau anak terbiasa makan mie instan misalnya. Jadi kita harus kurangi bertahap dulu ya. Yang asalnya misalnya setiap hari, maka kita 2 hari sekali, nanti 3 hari sekali, nanti 4 hari sekali, nanti 5 hari sekali, nanti 1 minggu sekali ya. Jadi tidak terasa gitu ya, harus bertahap memang pelan-pelan nanti mudah-mudahan ya kita harapkan bisa berubah dan diganti dengan manisnya manis yang alami ya. Misalnya kalau buah kan buah yang manis, semangka, mangga misalnya gitu. Ya. Jadi pelan-pelan memang. Jadi sama minuman misalnya, ya dia senang minuman yang manis, maka digantilah dengan minum jus ya, jus semangka, jus mangga, yang sudah manisnya ada dari buah. Itu masih agak lumayan ya gitu ya. Daripada manis-manis gula sederhana itu.
Kemudian manis-manis buah-buahan. Dan kalau makan di rumah hanya makan nasi saja. Nah, bagaimana nasi ini dibuat semenarik mungkin gitu ya, dengan olahan yang nyaman, misalnya dengan anak. Jadi memang pada anak-anak ini yang susah makan, yang atau merubah pola makan butuh ketelatenan dari ibunya untuk menyiapkan atau membuat makanan ya, yang kira-kira bisa disenangi oleh anak. Kemudian tidak suka sayur-sayuran ya. Jadi sayuran misalnya masih bisa kita olah mungkin di awal gitu ya dalam bentuk-bentuk yang menarik ya. Misalnya kalau brokoli itu brokoli bisa digoreng. Sebenarnya kan dia merusak vitamin C, tapi kan ada bagian-bagian di dalam juga yang tidak tergoreng secara sempurna ya, tapi menjadi menarik dikasih tepung gitu ya, dikasih digoreng gitu ya. Atau keripik bayam, bayam bisa digoreng juga pakai tepung jadi keripik bayam. Atau wortel dipotong-potong misalnya gitu ya, dihancur-hancur, dimasukkan, dibuat digabung dengan ayam menjadi nugget. Nah, nugget ayam wortel gitu ya. Jadi dicampur-campur atau bola-bola ayam, di dalamnya ada wortel, ada kacang polong, ada ini. Nah, jadi gitu menarik ya, atau dibuat bentuk-bentuk yang menarik. Jadi dimulai dari sayur-sayuran yang rasanya itu lebih enak ya. Wortel kan agak manis misalnya ya. Brokoli juga menjadi gurih ya kalau digoreng itu. Seperti lauk ya, seperti kenyal-kenyal gitu kan, anak-anak tuh senang yang kenyal-kenyal apa gitu ya, jadi diolahlah makanan itu, digabungkan ya dengan tepung tapioka dan sebagainya mungkin ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan gizi setiap hari, yaitu dengan cara makan makanan yang beraneka ragam, bervariasi setiap harinya, tidak sama. Karena tidak ada satupun jenis makanan yang bisa mencukupi semua kebutuhan zat gizi kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita itu harus didapat dari berbagai macam jenis makanan. Makanya yang pertama tadi, keanekaragaman makanan. Baik itu makanan pokok maupun sayurnya, buahnya, lauknya. Jadi jangan makan itu saja setiap hari. Nah, itu nanti bisa risiko defisiensi zat-zat gizi, baik vitamin, mineral, kalau makannya hanya itu saja jenisnya. Jadi harus beraneka ragam. Ya, terima kasih Mas, mungkin itu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini dari Anisha Hairunisa. Bagaimana memilih resep empasi yang tepat untuk bayi yang sudah menginjak usia 6 bulan atau lebih agar gizi yang didapatkan seimbang untuk menghindari stunting? Oh iya, pertanyaannya. MPASI ya. Jadi ini ada materinya tersendiri ya untuk MPASI. MPASI yang kita olah sendiri ataupun yang pabrikan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang kita olah sendiri ya kalau kebersihannya apanya gitu ya, atau cara pengolahannya juga harus baik gitu ya. Kalau yang dipabrikan sudah terukur biasanya kadar kandungan zat gizinya gitu ya. Nah, ini nanti bisa mungkin ya browsing tentang MPASI, mungkin tergantung anaknya usia berapa bulan, itu masing-masing juga ada. Kita kan tadi ini pada hari ini berbicara anak 2 tahun ke atas ya. Jadi memang bukan yang di bawah 1 tahun ya, karena yang di bawah 2 tahun ke bawah itu memang lebih ini ya, pola makannya agak lebih berbeda ya daripada anak yang sudah lebih besar. Tapi memang di bawah umur 1 tahun ke bawah itu memang rentan untuk untuk terjadi alergi ya pada anak-anak. Jadi anak-anak lebih mudah alergi. Jadi kita memang menggunakan protein yang kira-kira tidak mudah untuk terjadinya alergi pada anak. Ya. Misalnya anak-anak
ada tuh yang makanan fast food, seafood ya, udang biasanya atau yang lainnya itu sangat tidak ini ya, tidak mudah alergi ya, termasuk juga telur atau ikan laut. Nah, jadi kita pilih misalnya ikannya ikan sungai gitu ya, atau daging bisa kalau kita ingin buat sendiri. Nanti bisa dilihat ini apa jumlah kebutuhannya Bu ya, di ada banyak kok materi-materi tentang itu MPASI ya. Kemudian mengikuti kan ASI-nya tetap ya sampai usia 2 tahun karena itu yang terbaik bagi anak gitu ya. Proteinnya di ASI itu tidak bisa digantikan ya dari susu sapi. Jadi untuk usia 6 bulan sampai 2 tahun itu ASI tetap, kemudian ditambah dengan makanan MPASI-nya gitu ya, dengan porsi jumlah yang memang disarankan sesuai dengan umurnya. Kemudian termasuk tadi sayur, buah-buahannya gitu ya. Nah ini biasanya buahannya juga diberikan secara terpisah, bisa Bu gitu ya. Tergantung usianya sudah bisa mengunyah atau belum gitu kan. Tadi ya wortel usia 9 bulan dia bisa pegang wortel di tangan sambil dia gigit-gigit, kalau sudah ada giginya dia bisa mengunyah, misalnya dia atau yang lembek-lembek gitu ya, buat sayur-sayur apa buah-buahan. Ya, jadi nanti ikutin pedoman pemberian MPASI Bu ya sesuai usianya, 6 bulan kah, 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun lebih, biasanya dia sudah mengikuti pola orang dewasa, tetapi dengan porsi yang lebih kecil aja, gitu ya. Mungkin itu, terima kasih, Mas. Ya. Baik, Bu. Terima kasih sekali atas jawaban yang sudah diberikan. Ini, Bu, ada satu lagi pertanyaan, karena saya lihat pertanyaannya sangat menarik. Mungkin dijawab singkat saja, Bu. Apakah orang yang terkena COVID-19 ASI-nya dapat menularkan anaknya? Terus include juga sama pertanyaan, jika anak di usia 1 tahun lebih terkadang minum susu kotak yang bisa didapatkan di warung hampir 1 kali sehari, apakah dapat mengurangi pertumbuhannya, dan jika ada, apa bahaya yang didapatkan jika terlalu sering dikonsumsi? Ini Bu, mungkin bisa dijawab singkat saja. Oh iya, yang ASI ya, wah ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Saya belum ada membaca jurnal tentang apakah pada ibu yang menyusui ya, yang menderita COVID-19 ada kadar virusnya ya di ASI-nya, dan juga bisa, ini saya belum ada membaca nih, saya jadi teringat ya, kalau misalnya HIV AIDS itu kan memang ada gitu ya, tetapi itu juga sekian persen akhirnya anaknya terinfeksi, sekian persen saya lupa ya jadinya ada ya jadi ada yang ya betul, sekian persen juga ternyata juga tidak terinfeksi gitu ya, itu pada virus HIV AIDS gitu ya. Jadi ada 2 pilihan memang pada orang yang menderita HIV AIDS itu, bisa memberikan ASI-nya atau tidak gitu ya, itu diperbolehkan dua-duanya karena masing-masing mengandung kerugian dan keuntungannya sendiri-sendiri. Kalau yang ini COVID-19 saya tidak tahu ya apakah ada sudah jurnalnya yang meneliti gitu ya bahwa ada kandungan virus di dalam ASI. Saya terus terang belum bisa membaca dan belum bisa menjawab ini ya, nanti saya cari ya, coba cari dan nanti saya teruskan mungkin ke Mas Fahri ya jawabannya ya, kalau nanti sudah dapat ya. Secepatnya saya carikan jawabannya. Kemudian untuk anak di usia 1 tahun minum susu kotak ya. Susu kotak itu susu kotak kemasan kotak ya, di atas 1 tahun boleh ya rasanya itu ya, diperbolehkan ya. Jadi
Kalau sepanjang anaknya tidak ada keluhan pencernaan gitu ya, berarti dia bisa mencerna susu sapi kan, dari sapi itu ya. Dan sebaiknya kalau saran saya tetap diteruskan ASI-nya, dan kalau tidak perlu, saya rasa maksudnya sebenarnya tidak terlalu perlu dia untuk minum susu kotak ya sebelum usia 2 tahun ya. Jadi cukup dari ASI saja. Jadi tidak usah, kalau saya tidak usah diberikan ya, karena tetap ASI yang terbaik. Jadi ASI, pertumbuhan otak anak itu dia mencapai 85% pada usia 80% ya pada usia 2 tahun. Kemudian 85% bahkan ya. Jadi hampir sudah ya ke 90%. Jadi sisanya itu sampai 90% sampai usia 5 tahun. Nanti 10%-nya sampai dia dewasa. Jadi sudah sangat lambat ya pertumbuhan otak. Jadi dan makanan yang utama bagi pertumbuhan otak anak adalah ASI. Nah, jadi 6 bulan pertama itu pertumbuhan otaknya paling pesat, dilanjutkan sampai 2 tahun. Dan sampai 2 tahun itu makanan yang terbaik adalah ASI ya untuk pertumbuhan otak, fokusnya pada pertumbuhan otak. Nah, di samping dia akan memenuhi juga membantu kepada pertumbuhan tubuhnya yang lain. Karena itu bagi ibu mungkin saya tidak menganjurkan untuk dia diberikan susu kotak ya sebelum dia usia 2 tahun. Cukup di ASI saja. Jadi ibunya saja yang memperbanyak produksi ASI-nya dengan ibunya minum susu boleh ibunya gitu ya. Minum makan protein tinggi, buah-buah, sayur ikan, atau telur gitu ya. Daging, kemudian ibunya banyak minumnya, jelas lebih dari 2 liter kalau ibu menyusui karena bahan utama ASI adalah air gitu ya. Kemudian ibunya makan sayur, buah ya, maka itu sangat berkualitas nanti ASI-nya dan itu sangat positif, tentunya sangat mendukung kepada tumbuh kembang balita ibu. Cukup mungkin ya Mas ya? Ya, baik, terima kasih sekali. Betul-betul ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, dan mungkin seharusnya ilmu-ilmu yang seperti ini yang harus kita dapatkan, walaupun itu bukan masa pandemi, hari-hari selain masa pandemi juga kita harus selalu mendapatkan agar kita bisa menyeimbangkan gizi kita. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Epi. Terima kasih banyak. Baik, para peserta sekalian, begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan karena waktu juga yang tidak bisa, yang memisahkan kita, jadi kita akan lanjutkan di lain waktu, di webinar lain waktu. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Saudara Pandrik. Baik, terima kasih kepada Pak Tri yang sudah menjadi moderator kita. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah membawakan materinya dari siang sampai sore hari ini. Terima kasih juga para peserta yang telah mengikuti rangkaian acara webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang dibagikan oleh para narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat dan boleh diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Pengumuman untuk absensinya, silahkan mengakses link yang dibagikan oleh panitia di Zoom chat. Dan jangan lupa mengisi nama lengkap, alamat email yang masih aktif ya, supaya nanti sertifikatnya nanti bisa masuk ke emailnya langsung. Atau mungkin nanti bisa dibagikan juga di grup WA. Dan selanjutnya, teman-teman jangan beranjak dulu karena kita akan
lanjut ke sesi foto bersama. Sebentar dimohon untuk semua peserta mengaktifkan kameranya dan supaya kita bisa foto sama-sama. Baik, saya serahkan kepada anggota publikasi dokumentasi, kepada Saudara Tia. Silakan untuk mengambil alih. Oke, teman-teman PDD, persilakan. Mungkin dihitung MC ya, biar kita bisa siap-siap. Jadi bisa kita mulai dari slide pertama. Lanjut yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, sudah selesai. Kembalikan isi. Baik, terima kasih kepada saudari Tia. Selanjutnya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Rudi Agung Nugraha selaku DPL. Saya persilakan pada Bapak. Oke, baik, terima kasih Saudara Vandrik dan semua panitia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Evi atas pemaparannya yang cukup luar biasa. Saya sendiri sebenarnya ada pertanyaan tapi mengingat waktu tidak kebagian, mungkin nanti bisa konsultasi langsung karena cukup menarik. Gizi ini memang kayak nafas sehari-hari kita karena juga makan ya gizi ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu, atensinya, dan juga kepada para peserta yang sampai akhir acara masih bertahan, masih stabil tadi ini pesertanya. Ya. Terima kasih sekali, semoga ilmu-ilmu tadi yang dibagikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, terutama di masa-masa pandemi ini. Untuk panitia, mahasiswa-mahasiswa KKN, terima kasih juga sudah melaksanakan program kerja KKN KLB ini, dan juga terima kasih tentunya kepada para aparat perangkat desa di Longnah ya serta Benua Baru. Terima kasih atas supportnya, dan mungkin KKN ini akan masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Mohon untuk bantuannya untuk bisa menyelesaikan KKN ini sehingga bisa nanti selesai. Dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi atas penyampaiannya. Demikian acara webinar kita telah selesai. Semoga kita semua selalu diberi kesempatan semoga kita selalu diberi kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat dan menjaga imun supaya kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Baik, saya selaku
pemandu acara pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan stay safe. Izin live ya Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih ya. Saya sudah kirim pesan di WhatsApp. Terima kasih sekali ya, makasih. Makasih semuanya, makasih. Ya. Mas Reksi juga dari LP2M, terima kasih, lupa disebut nih tadi LP2M. Makasih Mas Reksi ya yang sudah menjadi koordinator. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.